Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata An-Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba. Yaqulu, yang berkata ya hamba Bismillahirrahmanirrahim, kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, illa amarallah, kecuali menyuruh atau memerintahkan Allah, siapa Allah, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, al-kiramal katibin, pada malaikat tukang tulis yang mulia-mulia, kepada para malaikat yang mulia yang tukang tulis amalnya, tukang nulis. Menyuruh ayat tubuh, menyuruh hendaklah menulis ya para malaikat itu fi diwanihi, di dalam bukunya atau catatannya Allah ya, fi diwanihi, di dalam buku catatannya Allah ya, arba'amiati hasanatin, kepada 100 arba'amiati, pada 400 hasanatin, kebaikan. Arba'amiati hasanatin, pada 400 kebaikan. Jadi kata Rasulullah, barang siapa orang membaca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, Allah Ta'ala menyuruh malaikat tulis amal tuh, suruh apa? Wahai malaikat, tulis itu, misalnya namanya si Abid, misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Abid kafan Abid, itu Abid tulis ya di catatan saya, kata Allah. 1 kali baca Bismillah ditulis berapa kebaikan? 400 kebaikan. Kalau Abid baca 2 kali 800. Kalau 10 kali tinggal ngejumlah. Hanya baca 1 kali apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemarin saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim itu sangat banyak fadilahnya ya. Kalau kemarin kata Rasulullah itu, barang siapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim, setan akan meleleh. Seperti melelehnya apa? Melelehnya timah karena kena api. Timah kalau kena api kan meleleh ya. Nah setan begitu, kalau kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan meleleh, hancur. Tapi namanya setan hidup lagi ya, hidup lagi. Makanya kata Ibnu Mas'ud, perhatikan sini. Kata Ibnu Mas'ud, syaitanul muslim mahzulun. Setannya orang Islam itu kurus-kurus. Setannya orang mukmin itu kurus-kurus. Kenapa? Karena orang mukmin itu dikit-dikit baca bismillah, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, udah hancur setan itu, gak bisa numpang makan. Dikit-dikit bawa pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, hancur lagi setan, hidup lagi. Dikit lagi mau pakai peci, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu orang mukminnya. Akhirnya setannya orang mukmin kurus. Jadi nggak bisa tumbuh dengan subur. Bahkan ada disebutkan, ada setan mengatakan, saya dulu ketika datang pertama kali diutus oleh iblis menggoda kamu, saya itu gemuk katanya, seperti kerbau. Tapi sekarang jadi kurus ya. Kenapa? Kamu sih dikit-dikit baca bismillah katanya. Dikit-dikit baca bismillah. Nah itu ya. Jadi kalau kita pengen setan kita kurus, sering-sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan tambah lagi berusaha, barang siapa baca 1 kali, berapa pahalanya? 400 kebaikan tertulis amal kita. Padahal hanya baca 1 kali Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ada lagi ini hadis ini sih saya sampaikan kepada anak-anak ini. Jangan sembarangan tulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas kosong, kertas lembaran. Kalau mau nulis, tulis di buku yang resmi. Kenapa? Karena kalau kertas lembaran itu rentan dibiarkan begitu saja, habis nulis dibiarkan, khawatir. Kenapa? Karena ada sebuah hadis ya, kata Rasulullah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali, ketika ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu jatuh ke tanah ya, jatuh ke tempat yang rendah, itu Allah Ta'ala mengutus malaikat tuh
untuk memayungi bismillah itu dengan sayapnya itu. Lalu sampai apa? Sampai ada orang yang mengambil bismillah itu diselamatkan dari tanah itu. Dan barang siapa orang yang menyelamatkan bismillahirrahmanirrahim itu dari tempat yang rendah itu, maka Allah tulis namanya fi a'la illiyin. Apa a'la illiyin? A'la illiyin itu ialah tempat catatan amal kebaikan orang soleh. Jadi amal orang soleh ini ada tempatnya masing-masing. Ada pengkuburan tersendiri gitu ya, namanya illiyin. Jadi orang yang menyelamatkan tulisan bismillah itu hanya menyelamatkan tulisan bismillah ya, belum baca. Jadi tulis di situ namanya, misalnya si fulan namanya katakan Oktaria misalnya. Artinya Oktaria sudah terdaftar di situ. Terdaftar orang yang soleh. Di samping itu wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Di samping itu juga Allah akan mengampuni dosa Oktaria dan juga untuk orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara menyelamatkan tulisan bismillahirrahmanirrahim yang berserakan di tanah itu, diselamatkan, dipindah ke tempat yang lebih mulia. Itu hanya sekedar tulisan. Makanya saya sering katakan, jangan nulis bismillah di kertas soal jawaban tuh. Naskah soal, pasti saya marah kalau tahu saya itu. Kadang-kadang anak-anak tuh di ujian ditulis bismillah ya. Enggak usah. Kenapa? Takut setelah kamu tulis bismillah itu kamu sembarangkan. Kamu biar kamu gitu saja, akhirnya jatuh ke tanah, apalagi sampai diinjak-injak. Naudzubil. Di situ ada tulisan Allah dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, paham ya? Jadi kalau nulis bismillah jangan nulis di kertas lembar. Di mana yang boleh? Ya di buku atau di kitab. Yang sekiranya setelah nulis buku itu tidak akan disembarangkan. Baik dong. Ya. Dan kalau kalian mendapati bismillahirrahmanirrahim di bawah di tanah, di tempat-tempat yang hina, segera ambil, selamatkan, tahu tempat yang mulia. Misalnya tahu di Al-Quran itu kan ada Al-Quran kamu simpan di dalamnya, atau minimal kalau saya tuh di kelas tuh kan saya ngajar SD anak kecil itu, kadang-kadang harus bismillah tuh di kertas lembar. Saya bingung mau diomelin anak kecil lah, akhirnya saya mengalah, akhirnya bismillah itu saya ambil, saya masukin di dalam tas, ada di tas saya, sudah aman, tidak akan jatuh ke tanah, tidak akan dijajah oleh orang. Paham ya? Jadi bismillah itu sangat luar biasa koromahnya ya. Tulisannya saja ketika jatuh ke tanah, Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk mayungin dengan sayapnya sampai ada orang yang mengambilnya. Ya, saking mulanya bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wakala perkataan Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa orang qala yang berkata ya orang bismillahirrahmanirrahim pada bismillahirrahmanirrahim marratan satu kali, lam yabqa maka tidak akan tersisa min durubihi dari dosanya yaman dzarrah sebiji atom, sekalipun sebiji atom. Artinya dosa yang kecil akan dihapus gara-gara baca bismillahirrahmanirrahim. Qala perkataan Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad paling pelitnya orang ialah orang yang tidak mau mengatakan sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama Muhammad kanjeng Nabi. Paling pelit itu. Paling pelitnya orang. Kenapa dikatakan paling pelitnya? Kan gak ada modalnya ya. Kalau kita diminta sedekah, ada kotak berjalan, kan ada modal apa? Harus ada uang ya. Misalnya 500 gopek atau 1000. Ini gak ada modalnya nih. Cukup baca apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu juga gak mau. Paling pelitnya orang. Jadi kalau disebut kanjeng Nabi itu sebut lanjutin dengan membaca sholawat minimal bismillah alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Jangan biasakan ya. Biasakan seperti itu santri ini. Ketika disebut bismillah Muhammad, kanjeng Muhammad baca sholawat. Wa qala berkata, an-nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Man barang siapa orang kataba yang menulis yang man, ya orang itu menulis bismillah kepada bismillah, fajawada dan membaguskan atau mengindahkan ia man kepada tulisan bismillah itu, diindahkan, dibaguskan ke sembarangannya, ta'ziman karena mengagungkan, lillahi kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ghufira maka diampunin lahu siapa yang ma ghufira lahu ma taqaddama, diampunin lahu bagi yang ma apa sesuatu taqaddama yang telah berlalu yang min dhanbihi dari dosanya yang wa ma ta'akhkhara dan juga yang akhir, yang akan berakhir. Artinya barang siapa yang tulis bismillah dibaguskan, apa dibaguskan? Ya diindahkan. Jadi di situ kan ada ba, sin, mim ya. Itu dijelaskan tuh. Yang sin ada itunya, ra juga ditajamkan ra-nya, yang mim bismillahirrahman, ada mim bolong, nun juga melengkung, diindahkan. Kayak kaligrafi itu bismillahirrahmanirrahim dibaguskan. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mengagungkan Allah, karena itu tulisan asma Allah kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Ini hanya menulis, tulisannya diperbaiki karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Di saking bolehnya bismillahirrahmanirrahim. Wa qala berkataan Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad, idza kataba apabila menulis, ahadukum siapa salah satu di antara kalian, menulis bismillahirrahmanirrahim kepada bismillahirrahmanirrahim, falyamuddur rahman, falyamuddah maka dalam memperpanjang atau memanjangkan ya ahad ar-rahman kepada ar-rahman. Jadi jelaskan ar-rahman, ra-nya jelas, mim ha-nya juga jelas, mimnya melengkung, ada lubangnya, nunnya juga melengkung, dibaguskan ya. Wa qala berkata an-nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya siapa Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur ya Allah, zayyana menghiasi Allah as-samaa kepada langit, menghiasi bil kawakib dengan kawakib itu bintang-bintang ya, yaitu masuk bintang, bulan, planet-planetnya, matahari, yaitu masuk kawakib bahasa Arabnya itu. Aisyamsi wal qamar wan nujum, matahari, bulan dan bintang-bintang. Wa zayyana dan menghiasin ya Allah al malaikata kepada malaikat, bi Jibril dengan malaikat Jibril, pimpinan malaikat ialah siapa? Jibril. Wa zayyana dengan menghiasin ya Allah al jannata pada surga, bil khuri dengan bidadari, wal qusur dan kamar-kamar eksklusif ya, atau tempat-tempat eksklusif. Wa zayyana dan menghiasin ya Allah al-anbiya kepada para nabi, bi Muhammadin dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi ya. Wa zayyana dan menghiasin ya Allah al-ayyam kepada hari-hari, bi yaumil jum'ah dengan hari Jumat disebut sayyidul ayyam. Wa zayyana dan menghiasi ya Allah al-layali kepada malam-malam, bilailatul qadar dengan lailatul qadar, malam kemuliaan. Barang siapa yang beribadah di malam lailatul qadar sama dengan ibadah berapa tahun? 83 tahun, atau lebih baik daripada 1000 Wa zayyana dan menghiasin ya Allah asyuhur kepada bulan-bulan, bi syahri Ramadan dengan bulan Ramadan,
Wa zayyana dan menghiasin ya Allah al-masajid kepada masjid bil Ka'bah dengan Ka'bah sana di Baitullah sana di Makkah Mukarramah. Wa zayyana dan menghiasin ya Allah al-kutubah pada kitab-kitab bil Qur'an dengan kitab Al-Qur'an. Wa zayyana dan menghiasin ya Allah Al-Qur'an kepada Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan disebutkan maknanya Al-Quran itu terkumpul dalam suratul Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Quran, indunya Al-Quran. Maknanya Fatihah terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim terkumpul dalam ba-nya itu, ba Bismillah, yang bermakna bi kana ma kana ubi yakunu ma yakunu. Artinya apa? Bismillah ini jangan sembarangkan. Bahkan Allah Ta'ala bersumpah dengan Bismillah ya, wa izzati wa jalali, kata Allah, la yusamma ismi ala saqamin illa syafa wala ala syai'in illa baraka. Allah Ta'ala bersumpah, demi kemuliaanku, demi zatku yang mulia, tidak disebut namaku, kata Allah, kepada orang yang punya penyakit kecuali aku akan sembuhkan orang itu. Makanya kalau abang masih membantu orang, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Wala ada syai' illa barakah, dan juga tidak disebut, tidak diucapkan kepada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi barakah. Kalau pertemuan kemarin saya jelaskan bahwa nanti amalnya kita ini, umatnya di Muhammad itu bobot berat ya. Para nabi nanti nanya, para umat yang lain nanya kepada nabi, wahai para nabi, kenapa umatnya Nabi Muhammad ketika beramal amalnya bobot berat? Apa kata para nabi? Karena para nabi menjawab bahwa mereka umatnya mempunyai rahasia 3 kalimat. Apabila 3 kalimat itu dibacakan, maka sesuatu yang dibaca itu akan nambah berkah. Kalau ditimbangkan nambah berat. Timbangannya apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya anjurkan kalau kamu mau mengerjakan perbuatan baik, jangan lupa baca bismillah dulu. Misalnya ini ada kotak amal jalan, kamu mau ngasih infak, gopek, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, taruh aing gitu ya. Kan begitu kalau gopek ya. Tapi kalau 1000 nggak bunyinya, apalagi 5000 nggak ada bunyinya ya. Jadi setiap kebaikan, setiap apa saja dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan nambah berkah. Ya, kalau timbangan akan nambah berat timbangannya. Jadi jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, waqala perkataan Nabi siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Man barang siapa orang qala yang berkata yaman Bismillahirrahmanirrahim, berkata kepada Bismillahirrahmanirrahim, kutibah maka ditulis ismuhu apa namanya Yaman minal abrori sebagian dari orang-orang yang benar atau shadiqin, wa bari'a minal kufri dan terlepas Yaman minal kufri dari kekafiran, wan nifaq dan juga kemunafikan. Wa qala berkata Nabi siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Man barang siapa orang qala yang berkata yaman Bismillahirrahmanirrahim kepada Bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi, ghafara maka mengampunin Allah siapa Allah lahu bagi Yaman ma taqaddama pada sesuatu yang telah terlewat Yaman min dambihi dari dosa-dosanya Yaman. Wa qala berkataan Nabi siapa? Kanjeng Nabi Muhammad.
Idza kuntum, apabila berdiri kalian. Berdiri maksudnya berdiri dari majlis ya. Bangun bangkit dari majlis, ini kan majlis namanya. Faqulu, maka berkatalah kalian semua, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disuruh berkata seperti ini, kata supaya apa? Fa innan nasa, maka sesungguhnya siapa manusia, idza ketabukum, apabila ingin menghibah atau ngerasanin mereka kum kepada kalian, yamna'uhumul malakuh an dzalik, yamna'u, maka mencegah kum kepada manusia, kepada mereka manusia, al malaku, siapa malaikat, an dzalik, dari hal tersebut. Wa qala, berkata Nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad, idza jalastum, apabila duduk kalian semua, majlisan, pada satu majlis, faqulu, maka berkatalah kalian semua, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man, maka sesungguhnya siapa orang, fa'ala, yang mengerjakan, ya orang itu daripada hal tersebut, wakalallah, maka mewakilkan Allah, siapa Allah, malakan, pada satu malaikat, yamna'uhum, mencegah ya malaikat, kum kepada mereka, minal ghibati, dari menghibah, hatta la yaghtabukum, sehingga mereka tidak menghibah kepada kalian semua. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini dengarkan, belum selesai pengajiannya. Jadi kalau mau duduk dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim tambah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengarkan semuanya. Intinya apa? Jangan lupa dua itu ya. Kalau mau duduk dalam majlis taklim dan juga setelah mau bangun nanti, setelah mau pulang, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya pakai apa biasanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tambahin di belakang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Intinya dua hal ini jangan kalian tinggalkan. Mau memulai majlis, selesai majlis baca bismillah. Tadi sudah baca selawat ya? Selawat Ibrahimiyah kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu namanya selawat Ibrahimiyah. Nah, nanti juga sama, setelah selesai baca selawat. Sini. Hafiz. Sini. Sudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baca doa Rabbana